Josh suka bermain dengan adiknya Jack. Ia sangat mengasihi Jack, sehingga Josh selalu mengalah dan mendahulukan Jack waktu bermain. Bahkan ketika Mama memberi mereka hadiah, Josh pun membiarkan Jack untuk memilih terlebih dahulu. Abraham juga mengalah dan membiarkan Lot memilih tanah pengembalaan karena ia mengasihi Lot. Ia tidak ingin ada pertengkaran di antara para gembalanya dan para gembala Lot. Tuhan ingin setiap kita mengalah dan mendahulukan orang lain. Ketika kita mendahulukan orang lain, maka ada janji berkat yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita, seperti Tuhan memberkati Abraham. Mengalah dan mendahulukan orang lain bukan berarti kita kalah, tetapi justru menunjukkan bahwa kita rendah hati dan tidak egois. Contoh, memberi kesempatan pada kakak bermain terlebih dahulu, memberi kesempatan orang lain memilih makanan lebih dulu. Ketika kita mengalah dan mendahulukan orang lain, maka tidak terjadi pertengkaran, dan Tuhan yang disenangkan dengan sikap kita pasti akan memberkati kita. Bapa, aku mau untuk mengalah dan mendahulukan orang lain. Roh Kudus, bantu aku untuk menjadi rendah hati dan tidak egois. Amin. Hai Sobat Seimbang, hari ini pembacaan Alkitab kita adalah Kejadian pasal 13. Pada Kejadian pasal 13 ini, kita akan lebih banyak mengenal tentang Lot. Arti nama Lot adalah selubung atau penutup. Pertama-tama Lot tinggal di Ur Kasdim, lalu berpindah ke Kanaan dengan pamannya Abram. Akhirnya Lot pindah di kota yang jahat di Sodom. Istri Lot di dalam Alkitab terkenal menjadi tiang garam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Lot yaitu, pertama, ketika membuat pilihan, pikirkan kepentingan orang lain juga. 2. Tidak terpengaruh yang salah, sebaliknya membawa pengaruh yang baik. Mari Sobat Seimbang jawab beberapa pertanyaan berikut pada kolom komentar ya. 1. Daerah mana yang dipilih oleh Lot? 2. Kemana Abraham memindahkan kemahnya dan mempersembahkan mezbah bagi Tuhan setelah berpisah dengan Lot? 3. Mengapa Abram dan Lot memutuskan berpisah? 4. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abram setelah Abram berpisah dengan Lot? 5. Ceritakan pengalaman Sobat Seimbang ketika Sobat Seimbang mendahulukan orang lain dan menghindari pertengkaran. 6. Bagaimana perasaan Sobat Seimbang setelah mengalah? 7. Sebutkan 3 contoh perbuatan yang bisa Sobat Seimbang lakukan untuk mendahulukan orang lain yang ada di sekitar Sobat Seimbang. Di budaya kita, jika makan bersama dengan keluarga, biasanya orang yang lebih muda harus mempersilahkan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Padahal menurut kita itu bukan hal yang menyenangkan, karena kita akan mendapat apa yang tersisa di meja makan. Kita mungkin merasa jengkel jika makanan yang kita suka sudah diambil orang lain, dan yang tersisa adalah yang tidak kita suka. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan memberkati orang yang mendahulukan orang lain. Ketika Abram mempersilahkan Lot memilih tanah terlebih dahulu, hati Tuhan disenangkan. Tuhan memberkati Abram dan tanah itu, sehingga tanah yang kelihatannya kurang baik menjadi tanah perjanjian. Kebanyakan kita berpikir kalau tidak memilih dahulu, pasti nanti dapat yang sisa, dan biasanya yang sisa itu kurang bagus. Tapi ternyata tidak seperti itu di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar untuk tidak egois dan mendahulukan orang lain, justru Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari belajar untuk melihat orang lain lebih penting dari diri kita, karena mengalah bukan berarti kalah. Tuhan, ampuni aku jika aku sulit untuk mengalah. Hari ini aku mau belajar untuk mendahulukan orang lain di sekitarku. Berikanku hati yang penuh kasih sehingga aku bisa mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentinganku. Amin. Hikmat dari renungan kita hari ini adalah utamakan orang lain. Sekian renungan kita hari ini, sampai jumpa pada renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.